Hai sahabat servis, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perbaikan lemari pendingin freezer box dengan keluhan di bagian ruang freezer ini kondisinya kurang dingin. Nampak jelas bahwa proses pembentukan saljunya hanya di bagian atas saja, sedangkan di bagian bawah ini tidak ada proses pembentukan salju, sehingga freezer box ini tidak bisa digunakan untuk menyimpan bahan-bahan makanan. Baik, selanjutnya kita lihat dulu. Kita geser. Di bagian belakang terdapat model yaitu MD20W, dayanya di 160 watt menggunakan refrigerant R134A. Selanjutnya kita akan lakukan pengecekan di bagian ruang mesin. Di bagian ruang mesin terdapat penutup kap. Kita akan lakukan pembongkaran terlebih dahulu. Baik, setelah kita lakukan pembongkaran kap penutup mesinnya ini, nampak jelas ya bahwa terlihat mesin kompresor yang digunakan ini apakah berfungsi dengan baik atau tidak. Yang pertama kita cek dulu mesin kompresornya ini apakah bergetar. Ya, bergetar. Untuk mesin kompresornya ini sepertinya pernah dilakukan pergantian karena mesin kompresornya sangat kecil ini, yaitu VC45 yang kategorinya adalah 1/8 PK. Jadi mesin kompresornya sangat kecil sekali ya. Lalu saya raba di filter dryer, tidak ada terasa hangat. Selanjutnya saya cabut dulu sumbernya. Kita akan lakukan pengecekan apakah ada kandungan gas freon pada sistem, yang mana kebetulan di bagian mesin kompresornya ini sudah ada pentil pengisian freon, sehingga kita sangat mudah melakukan pengecekan berapa tekanan gas freon yang ada pada sistem. Oke, untuk kondisi off ini tekanan freonnya menunjukkan di skala 30 PSI. Artinya tekanan freonnya kurang ya. Jadi ada indikasi kebocoran freon pada sistem. Oke, selanjutnya kita biarkan dulu. Lalu bisa kita lakukan pengetesan. Kita berikan sumber terlebih dahulu. Dan jarum manifold turun. Apakah tekanan tepat di skala 10 PSI? Kita tunggu dulu. Oh, ternyata tekanan freonnya kurang dari 10 PSI. Saat ini menunjukkan di 0 PSI. Jadi positif ini, ada kebocoran freon pada sistem. Oke, saya cabut dulu sumbernya. Untuk selanjutnya kita harus cari di mana letak kebocoran freon ini. Jadi indikasi ada kebocoran freon pada sistem. Selanjutnya saya akan lakukan tes press untuk mencari di mana letak kebocoran. Caranya kita akan berikan tekanan langsung pada sistem ini dengan menggunakan udara
Seperti biasa, saya akan tekan menggunakan mesin kompresor eksternal. Namun sebelumnya, spuyer pentil pengisian kita lepas dulu ya. Oke, ini saya siapkan manifold double khusus untuk melakukan test press. Saya pasang dulu selang manifold pada pentil pengisian. Kemudian kita akan berikan tekanan pada sistem perpipaannya nih untuk mencari di mana letak kebocorannya. Oke, saya gunakan mesin kompresor eksternal ya, khusus untuk melakukan test press dalam hal proses perbaikan. Ini adalah mesin kompresor kulkas juga ya, yang saya gunakan untuk melakukan test press. Untuk melakukan test press, kita akan berikan tekanan kurang lebih di skala 300 PSI. Oke, saya akan lakukan test press terlebih dahulu untuk mencari di mana letak kebocoran perpipaannya nih. Oke ya, saya akan berikan tekanan kurang lebih di skala 300 PSI. Saat ini proses penekanan berlangsung dan sudah mendekati di skala 300 PSI. Oke, saya rasa sudah cukup ya di 300 PSI. Lalu kita tutup saja. Oke, sambil kita amati apakah jarum manifold ini turun tekanannya. Kita tunggu dulu. Sambil kita lakukan pengecekan di perpipaannya nih, apakah nampak terlihat kebocorannya di mana? Terutama di bagian las-lasannya ini kita cek ya. Oke, saya cek di bagian sambungan las-lasan perpipaannya nih, apakah ada titik kebocoran. Oke, nampaknya tidak ada tanda-tanda kebocoran di area ini. Di bagian sambungan pipanya ini tidak ada tanda-tanda kebocoran. Oke, kita pastikan lagi ya. Jadi benar-benar kita lakukan pengecekan dan dirasa yakin tidak ada. Sambil kita lihat jarum manifold turun tekanannya ya. Sudah 2 garis ini menandakan bahwa memang ada kebocoran pada sistem. Namun di bagian perpipaan di area kompresor ini tidak ada tanda-tanda titik kebocorannya. Oke, dari sini bisa disimpulkan kemungkinan kebocorannya itu yaitu di bagian dalam bodi. Namun saya belum bisa pastikan ya apakah di evaporator atau di pipa kondensor.
Oke. Selanjutnya kita akan analisa kembali di mana kira-kira ya kebocorannya, apakah di pipa evaporator atau di pipa kondensor. Selanjutnya kita kuras dulu tekanan udara yang telah kita masukkan. Lalu di bagian filter dryer ini saya akan buatkan jalur pembuangan udara, yang mana saya akan berikan lubang terlebih dahulu seperti biasa dengan menggunakan paku. Saya akan buatkan jalur pembuangan udara untuk melakukan proses pemvakuman. Oke, untuk tekanan udara yang ada pada sistem ini kita buang dulu semuanya. Kemudian saya siapkan sedikit pipa kapiler yang akan saya pasangkan pada filter dryer. Oke, selanjutnya saya akan lakukan proses pengelasan. Jadi tujuan saya buatkan jalur pembuangan udara pada filter dryer ini yaitu untuk menganalisa di mana kira-kira nanti letak titik kebocorannya. Oke, setelah saya lakukan pengelasan pada pipa kapiler di filter dryer, selanjutnya saya akan lakukan proses pemvakuman. Dengan metode ini maka akan ketahuan nanti di mana ya kira-kira kebocorannya. Oke, saya nyalakan dulu unit freezer box ini. Pastikan udara keluar pada jalur pembuangan pipa kapiler. Sambil saya dinginkan dulu filter dryer ini yang masih kondisinya panas. Oke, biarkan dingin dulu. Oke, di bagian pipa kapiler ini mengeluarkan udara. Lalu saya siapkan manifold. Saya pasang dulu ya untuk selang manifold ini pada ventil pengisian. Jarum manifold saat ini menunjukkan di 0 PSI, lalu kerannya saya tutup. Nah, dengan begini proses pemvakuman berlangsung. Namun tujuan proses pemvakuman ini yaitu menganalisa kebocoran. Dengan cara saya siapkan cairan metil. Lalu saya tuangkan cairan metil pada tutupnya ini. Kita akan lihat terdapat gelembung udara, yang mana pada gelembung-gelembung udara yang keluar pada pipa kapiler ini itu menandakan bahwa telah terjadinya kebocoran pada sistem.
Oke, saya perjelas, saya perdekat ya biar lebih enak melihatnya. Kita tuangkan cairan metil pada tutupnya ini. Nampak gelembung udara ini terlihat jelas pada cairan metil. Kita harus perhatikan dalam kurun waktu 15 menit apakah gelembung udaranya ini berhenti atau tidak. Jadi kita analisa dulu di mana kira-kira gelembung-gelembung udaranya ini apakah berhenti atau tidak ya. Kurang lebih sekitar 15 menit dari sekarang.
Baik, teman-teman, setelah kurang lebih 15 menit, gelembung udara pada cairan metil ini nampak terlihat berhenti. Dari sini kita bisa dapat kesimpulan bahwa kebocoran di area pipa kondensor. Lalu kita harus matikan dulu ya, cabut sumbernya. Pastikan cairan metil ini terhisap. Artinya bahwa tidak ada kebuntuan pada sistem. Nah, dari analisa ini sudah dipastikan bahwa kebocoran di area pipa kondensor. Maka dari itu, kita akan pasangkan kondensor eksternal di bagian belakang pressure box ini. Kita akan siapkan kondensor di bagian belakang terlebih dahulu. Jadi untuk pipa evaporatornya ini mantap ya, tidak ada mengalami kebocoran. Oke, saya akan siapkan dulu kondensornya yang akan kita pasang di bagian belakang. Kurang lebih 20 lekukan ya. Baik, untuk kondensornya ini sudah saya siapkan, yaitu 20 lekukan. Ya. Jadi untuk filter dryer mungkin kita ganti saja deh ya, supaya lebih puas. Lalu kita pasang kondensornya di bagian belakang. Oke, saya akan rakit dulu ya kondensor dan filter ini. Baik, setelah saya lakukan pemasangan kondensor di bagian belakang, untuk pemasangannya seperti ini saja. Lalu berikan jarak antara kondensor satu dan kondensor yang kedua. Kurang lebih ya sekitar 1 atau 2 cm ya, bebas saja. Selanjutnya untuk filter dryer sudah saya pasang juga. Nah, ini filter dryer lama saya ganti saja ya dengan yang baru. Sudah saya pasangkan juga pipa kapiler, jalur pembuangan udara juga sudah. Pipa kondensor yang lama tidak kita gunakan lagi, jadi saya gunakan pipa kondensor yang baru. Lalu saya pasang sepuyer pentil pengisian. Kita akan lakukan proses pemvakuman sebelum melakukan proses pengisian freon. Oke, saya siapkan manifold. Lalu saya pasang selang manifold pada pentil pengisian. Jangan lupa kita kencangkan. Jangan sampai ada sedikit saja kebocoran pada saat proses pemvakuman. Lanjut, kita nyalakan unit pressure box. Oke, pastikan udara keluar pada jalur pembuangan pipa kapiler. Pastikan jarum manifold bergerak turun pada saat proses pemvakuman. Oke, kita tutup kerannya. Jarum manifold akan turun. Udara keluar pada jalur pembuangan pada pipa kapiler. Kemudian kita tunggu 30 menit proses pemvakuman ini. Setelah 30 menit proses pemvakuman, kita lihat dulu, pastikan jarum manifold menunjukkan di skala minus 30 PSI. Lalu tidak ada lagi udara yang keluar pada jalur pembuangan pipa kapiler.
bisa kita lakukan penyegelan. Lebih baiknya kita las saja, tutup permanen agar tidak ada kebocoran sedikit pun pada ujung pipa kapiler ini. Oke, setelah tertutup rapat, selanjutnya kita akan siapkan gas freon yang akan kita masukkan pada sistem. Saya gunakan freon Jincool R134A. Nah, ini ya, saya pasang dulu selang manifold pada keran freon. Lalu saya buka keran freonnya ini. Oke, setelah itu kita jangan langsung melakukan proses pengisian freon. Namun kita harus buang dulu udara yang terjebak pada selang manifold yang berwarna merah. Oke, kita pastikan ya. Kemudian jangan lupa kita eratkan kembali. Lalu setelah itu baru kita boleh melakukan proses pengisian freon pada sistem. Untuk melakukan proses pengisian freon ini secara bertahap hingga mencapai tekanan 10 PSI. Nah, seperti ini ya. Jarum manifold akan turun perlahan, biarkan saja. Kita diamkan dulu. Lalu sambil kita ukur arusnya ini menggunakan tang ampere. Berapa arusnya saat running ini? Ini arusnya di 0,65. Jarum manifold masih di bawah 0 PSI. Kita bisa tambahkan lagi sedikit demi sedikit hingga tepat di skala 10 PSI. Oke, setelah dilakukan proses pengisian freon, jarum manifold sudah tepat di 10 PSI. Arusnya di 0,9 ampere. Filter dryer saya raba sudah terasa hangat, pertanda baik ini. Kemudian kita bisa raba di pipa kondensor ini, pastikan terasa hangat. Oke, saya rasa sudah cukup ya untuk proses pengisian freon. Lalu kita intip dulu bagaimana kondisi ruang freezer. Untuk ruang freezer saat ini proses pembentukan saljunya nampak tidak terlihat ya. Jadi sedikit lambat ini proses pendinginannya. Hal ini dikarenakan mesin kompresor yang digunakan ini terlalu kecil. Yang mana untuk freezer box ukuran 200 liter itu paling tidak 1/5 PK. Namun kenyataannya ini dipasang 1/8 PK ya. Jadi oke lah, tidak masalah. Kita sudahi saja proses pengisian freon. Dan jangan lupa ditutup ventil pengisiannya ini. Jadi proses pembentukan saljunya ini sedikit lambat ya, karena mesin kompresornya tidak sesuai. Namun tidak masalah ya. Kita akan tutup saja. Lalu kita lihat hasilnya dalam beberapa minggu kemudian.
Baik, setelah 2 minggu kemudian saya lakukan pengecekan kembali bagaimana hasilnya. Di bagian pipa kondensor terasa hangat, mantap. Ini adalah pertanda baik. Lalu di ruang freezer kita cek juga. Wah, untuk proses pembentukan saljunya sudah terlihat merata. Kemudian di bagian bawah ada air mineral, kita bisa lihat. Dan nampak sempurna ya proses pembekuannya. Jadi saya rasa untuk perbaikan freezer box ini sudah selesai. Baik, teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan video saya dan kita akan ketemu lagi pada video-video saya selanjutnya. Sampai jumpa.